Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrina Puspitasari, NIM 1906110127 dari kelas Agroteknologi C. Di sini saya akan melakukan video praktikum fisiologi tumbuhan tentang imibisi air pada kacang tanah. Sebelum ke praktikumnya, kita bahas dulu yuk tentang imibisi. Imibisi merupakan salah satu proses difusi yang terjadi pada tanaman. Dalam bahasa Latin, imibisi artinya minum. Imibisi ini berarti kemampuan dinding sel dan plasma sel untuk menyerap air dari luar sel dalam hubungannya dengan pengambilan zat oleh tumbuhan. Syarat imibisi yaitu adanya tarik-menarik yang spesifik antara air dengan benih. Yang kedua, adanya perbedaan antara benih dengan larutan. Yang ketiga, benih kering memiliki kandungan yang rendah. Dan yang keempat, benih mempunyai partikel koloid yang merupakan matriks bersifat hidrofil berupa pati, protein, dan selulosa. Pada peristiwa imibisi itu, molekul-molekul dinding sel atau plasma sel dan air yang terserap disebut air imibisi. Air merupakan salah satu syarat penting bagi berlangsungnya proses penjabahan benih. Ada dua faktor penting yang mempengaruhi penyerapan air oleh benih, yaitu yang pertama adalah sifat dari benih, terutama kulit pelindungnya. Yang kedua, jumlah air yang tersedia pada medium sekitarnya. Menurut Stoppo pada tahun 2002, yaitu banyaknya air yang diperlukan bervariasi tergantung pada jenis benih. Tingkat pengambilan air juga dipengaruhi oleh temperatur. Temperatur yang tinggi menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan air. Menurut Camille pada tahun 1986, faktor yang mempengaruhi penyerapan air pada benih adalah 1. Permeabilitas membran biji, yang kedua, konsentrasi air, ketiga, tekanan hidrostatik, keempat, luas permukaan biji yang kontak dengan air, yang kelima, spesies dan varietas, keenam, tingkat kemasakan, ketujuh, komposisi kimia, dan yang terakhir adalah umur. Yuk mulai ke praktikumnya. Yang pertama kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Pertama, siapkan 4 aqua gelas yang telah diberi label. Yang kedua, siapkan 200 gram kacang tanah yang telah dibagi menjadi 50 gram. Yang ketiga yaitu air. Cara kerjanya yaitu yang pertama kita masukkan air ke setengah gelas yang telah diberi label tadi. Kemudian ukur air yang telah diisi lalu beri tanda. Masukkan masing-masing kacang tanah ke dalam masing-masing gelas yang telah diberi label. Setelah kacang dimasukkan, ukur ketinggian air lalu diberi tanda, kemudian diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, keluarkan kacang tersebut. Kemudian, ukur lagi ketinggian airnya. Setelah diukur, ketinggian air ini mengalami penurunan, yang berarti imibisi ini telah berhasil. Karena pada saat pengukuran awal, yaitu ketinggian airnya itu 5 cm, dan setelah dimasukin kacang, ketinggian airnya bertambah menjadi 7 cm. Lalu setelah dikeluarkan kacangnya, ketinggian air berubah menjadi 4,5 cm. Imibisi adalah tahap pertama yang sangat penting karena menyebabkan peningkatan kandungan air benih yang diperlukan untuk memicu perubahan biokimiawi dalam benih, sehingga benih berkecambah. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dengan merendam selama 30 menit dapat disimpulkan bahwa terjadi proses imibisi pada biji kacang tanah. Selisih ketinggiannya yaitu 0,5 cm, yang dimana ketinggian awalnya 5 cm dan ketinggian akhirnya adalah 4,5 cm.
ini dikarenakan penyerapan air oleh biji kering menyebabkan terjadinya peristiwa imbibisi. Karena air masuk ke biji melalui membran sel, juga ditarik oleh senyawa di dalam biji sifatnya higroskopik. Senyawa higroskopik ini adalah kristal karbohidrat atau amilum dan protein kering yang terdapat di dalam biji. Kemampuan dinding dan plasma sel biji ini adalah untuk menyerap air dari luar sel. Nah, absorpsi air oleh senyawa pembentukan protoplasma dan dinding sel, khususnya senyawa yang berukuran makromolekul seperti protein.